Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Bedouin subscribe channel Tuan karena subscribe-nya gratis. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Ustadz, apabila di bulan suci Ramadan ini kita menelan air liur kita sendiri, apakah batal ataukah tidak Ustadz puasanya Ustadz? Mungkin saya begitu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara kita yang manakala sudah menanyakan satu hukum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita terutamanya dan bagi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang permasalahan ini adalah kalangan-kalangan masyarakat sepertinya orang-orang awam. Mereka memahami bahwa menelan air liur ini batal puasa. Buktinya waktu kita lihat sering orang ini meludahi air liur di saat berpuasa. Coba kita lihat dengan dalil-dalil di dalam kitab Mu'tabar seperti kitab I'anatul Talibin dan seperti kitab Mahali misalnya. Di situ dicatat bahwa hukum menelan air liur ini sebenarnya ada sedikit ataupun ada beberapa pentafsilan ya. Yang pertama sekali adalah bila seseorang yang berpuasa menelan air liur, bila air liur tersebut adalah bersih, maka ini tidak dapat membatalkan puasa. Bagaimana makna bersih? Adalah maknanya bila orang tersebut di saat menelan air liur tidak bercampur dengan sisa makanan, yaitu daripada makanan waktu dia makan sahur. Misalnya kan waktu pagi misalnya kita ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, terus makanan tersebut terjatuh kemudian bercampur dengan air liur, kemudian dia tahu bahwa pada air liur dia tersebut itu ada tercampurnya sisa makanan, kemudian dia menelannya. Ini ceritanya dia tahu bahwa ada percampuran dengan sisa makanan. Maka kalau begitu hukumnya batal. Kalau menelan air liur dengan unsur kesengajaan yang manakala itu pada air liur tersebut bercampur dengan makanan, ini batal puasa. Tetapi kalau seperti saya bilang yang pertama tadi, bahwa kalau misalnya dia menelan air liur ini bersih, mana bersih tidak bercampur dengan sisa makanan, maka ini tidak batal puasa. Kemudian juga bersih daripada bercampuran dengan najis, misalnya adalah bercampur dengan darah daripada sela-sela gigi, ataupun kita bahasa umumnya itu adalah darah gusi. Nah, kalau sudah bercampur dengan darah gusi air mulut kita kemudian kita telan, maka ini batal puasa kita. Alhamdulillah, tabarakallah. Kemudian ini juga harus tahu kita bahwa menelan air liur ini memang tidak batal puasa dengan catatan yang pertama tidak bercampur dengan sisa makanan dan dengan darah gusi. Bahkan diceritakan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seandainya kita mengumpulkan air liur kita di dalam mulut kita kemudian kita telan, ini di atas pendapat yang sahih, ini tidak batal puasa. Ini unsur kesengajaan, kita sengaja untuk mengumpulkan air liur kita, kemudian setelah banyak kita telan, ini di atas pendapat yang sangat sahih, pendapat yang kuat, ini tidak batal puasa. Kemudian kalau masalah misalnya kita telan air liur yang manakala terkumpul dikarenakan Allah kita banyak berbicara, misalnya banyak ngomong, kemudian kita telan, ini sepakat para alim ulama tidak batal puasa. Alhamdulillah. Kemudian satu catatan lagi harus kita ingat, kalau misalnya air liur tersebut sudah menyentuh bibir kita, sudah melampaui bibir kita, kemudian kita tarik kembali, kemudian kita telan, ini sepakat ulama juga batal puasa. Kenapa? Karena sudah dianggap adalah mengambil air yang ada di luar mulut. Maka sama dengan itu dihitung kepada minum di saat bulan Ramadan. Maka ini batal puasa. Alhamdulillah, berarti kesimpulannya daripada pertanyaan saudara tadi adalah yang pertama, menelan air liur ini tidak batal puasa dengan syarat ataupun dengan catatan tidak bercampur dengan sisa makanan, kemudian tidak bercampur dengan darah-darah gusi, dengan najis, kemudian tidak melampaui batasan-batasan mulut, itu tidak sampai kepada bibir, maka itu tidak batal
puasa. Okey, sudah dipahami? Alhamdulillah, tabarakallah. Ya okey jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyampaian kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri terutamanya dan juga bermanfaat bagi pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, subscribe channel Tuan karena subscribe-nya gratis.